Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu reseptor inti sebagai target aksi obat, yang beranggotakan Fitria Kusumaningsih, Olivia Alinayah, Melia Sinta, Octavianing Yosefin, dan Tiandai Rantika. Sub pembahasan. Yang pertama ada apa itu reseptor inti, apa saja yang termasuk reseptor inti, dan review jurnal. Apa itu reseptor inti? Reseptor inti atau nuklear reseptor adalah reseptor yang meregulasi memodifikasi faktor transkripsi yang akan mengubah ekspresi gen tertentu yang digunakan mengatur sintesis protein tertentu. Dinamakan demikian karena umumnya mereka terletak di ruang intraseluler yang kemudian bereaksi di nukleus untuk mengatur transkripsi gen. Reseptor ini memiliki dua tempat ikatan, yaitu tempat ikatan dengan hormon atau ligan dan tempat ikatan dengan bagian spesifik DNA yang dapat secara langsung mengaktifkan transkripsi gen. Ligan bagi reseptor ini umumnya senyawa yang berasal dari makanan, lingkungan, atau prekursor pada proses metabolisme. Fungsi ligan dan reseptornya adalah untuk menerjemahkan sinyal dan lingkungan eksternal dan internal menjadi perubahan ekspresi gen, peran penting untuk memelihara homeostatis suatu organisme. How intracellular receptors regulate gene transcription. Many cell signals are small lipid-soluble molecules that can readily cross the cell membrane, where they interact with the receptor protein in the cytoplasm or in the nucleus. Intracellular receptors may trigger a variety of responses. For example, some act as regulators of gene transcription. These receptors have a binding site for DNA. In the active state, the receptor cannot bind to DNA because an inhibitor protein occupies the binding site. When a signal molecule binds to another site on the receptor, the inhibitor is released and the DNA binding site is exposed. The receptor then enters the nucleus and binds to a specific nucleotide sequence on the DNA, which activates transcription of a particular gene, usually located adjacent to the regulatory site. The target cell's response depends on the nature of the cell. Apa saja jenis reseptor inti? Yang pertama ada reseptor glukokortikoid, yang kedua ada peroksisom proliferators activate receptor, yang ketiga ada reseptor ekstrogen. Reseptor glukokortikoid. Aksi senyawa glukokortikoid mempengaruhi sebagian besar sel dalam tubuh, antara lain yang pertama ada menstimulasi gluconeogenesis dengan menyintesis enzim-enzim yang meningkatkan sintesis glukosa seperti glukosa 6-fosfat sehingga meningkatkan konsentrasi glukosa dan glikogen yang berasal dari metabolisme asam lemak dan protein. Yang kedua, memiliki efek katabolisme protein pada jaringan ikat, otot, lemak, dan kulit, sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada anak-anak. Yang ketiga, memicu apoptosis dan mengurangi survival, diferensiasi, dan proliferasi berbagai sel inflamatori, termasuk limfosit dan makrofag, menghambat fungsi leukosit dan makrofag, sehingga memberikan efek imunosupresan. Yang keempat, memiliki efek antiinflamasi melalui penghambatan metabolisme asam arakidonat dan lain-lain. Semua efek tersebut diperantarai oleh ikatan senyawa steroid dengan reseptornya, yaitu reseptor steroid atau reseptor glukokortikoid. Reseptor glukokortikoid adalah protein yang sebagian besar berada di dalam sitoplasma, atau 90% di sitoplasma dan 10% di nukleus.
dan dapat berikatan dengan hormon atau ligan yang bersifat lipofilik. Jalur mekanisme reseptor glukokortikosteroid ada dua, yaitu yang pertama ada jalur genomik. Pada jalur genomik, glukokortikoid akan berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam sel, yang kemudian memodulasi transkripsi gen dan sintesis protein. Yang kedua, ada jalur non-genomik. Jalur non-genomik aktivitasnya tidak di dalam inti, tetapi pada sitosal dengan melibatkan berbagai protein intraseluler. Peroksisom proliferators activate receptor adalah salah satu reseptor intraseluler. Reseptor ini terdiri dari 3 subtipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe Y. Dan masing-masing memiliki ligan, target gen, fungsi biologis yang berbeda. Beberapa protein telah teridentifikasi sebagai koaktivator bagi reseptor PPAR, antara lain CREB, binding protein, steroid reseptor koaktivator, PPAR binding protein, dan PPARG koaktivator 1. Sedangkan contoh reseptor adalah SMRT atau silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptor. PPARA merupakan target aksi obat golongan fibrat, yaitu suatu golongan obat penurun kolesterol seperti clofibrat dan gemfibrozil. PPARY menjadi target obat-obat golongan thiazolidin, suatu obat antidiabetes yang bekerja meningkatkan sensitivitas insulin. Obat antidiabetes yang bereaksi pada PPARY yang telah dikembangkan adalah golongan thiazolidin atau disebut juga glitazone, antara lain trolithiazone, pioglitazone, siglitazone, englitazone, dan rosiglitazone. Obat golongan ini bereaksi dengan cara berikatan dengan reseptor PPARY, mempengaruhi ekspresi gen yang mengulasi sintesis protein yang diekskresikan oleh sel adiposit. Selanjutnya ada reseptor estrogen. Reseptor estrogen adalah salah satu anggota reseptor inti yang memperantarai aksi hormon estrogen di dalam tubuh. Estrogen sendiri melalui ikatan dengan reseptornya bekerja meregulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel sistem reproduksi baik pada wanita maupun pria. Estrogen juga dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan LDL, sehingga berpotensi mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Selain itu, estrogen juga memiliki peran penting pada perkembangan otak, penyakit autoimun, dan metabolisme tulang. Akan tetapi, di sisi lain, estrogen juga dapat memicu pertumbuhan proliferasi dan metastase kanker payudara. Yang pertama ada distribusi dan fungsi reseptor estrogen. Reseptor estrogen terdiri atas 2 subtipe, yaitu reseptor estrogen U dan reseptor estrogen B. Keduanya sama-sama bisa berikatan dengan estrogen maupun dengan agonis dan antagonisnya. Molekul reseptor estrogen memiliki 3 tempat ikatan spesifik, yaitu terhadap ligan yang disebut ligan binding domain atau LBD atau disebut AF, terhadap growth factor, dan terhadap DNA yang disebut DNA binding domain DBD. Selanjutnya ada ligan pada reseptor estrogen. Ligan mengikat reseptor estrogen dan berkompetisi dengan estrogen untuk berikatan dengan reseptornya, disebut selective estrogen receptor modulators atau SERMS. Konsep SERM didasarkan pada kemampuan ligan tersebut memicu interaksi antara reseptor estrogen dengan protein-protein yang berbeda, yaitu apakah suatu koaktivator atau KO reseptor.
Selain itu, rasio protein koaktivator dan koreseptor dalam suatu jaringan juga berbeda pada jaringan yang berbeda. Karena itu, efek suatu ligan yang sama bisa berbeda pada jaringan yang berbeda. Suatu ligan bisa menjadi agonis pada suatu jaringan, di mana koaktivator lebih dominan, dan menjadi antagonis pada jaringan yang lain, di mana koreseptor lebih dominan. Suatu SRM tertentu juga dapat memiliki afinitas yang berbeda terhadap tipe reseptor estrogen yang berbeda sehingga dapat menghasilkan efek yang berbeda. Contohnya adalah tamoxifen, suatu SERM yang bersifat antagonis terhadap reseptor estrogen pada sel payudara, tetapi agonis terhadap reseptor estrogen pada sel endometrial uterus. Selanjutnya ada review jurnal yang berjudul Interaksi 4R06 natif dengan isoform gamma dari reseptor peroxisome proliferator aktivit menggunakan PYRX. Review jurnal. Salah satu pengobatan diabetes mellitus tipe 2 menggunakan obat golongan thiazolidin, pioglitazone, dan rosiglitazone meningkatkan sensitivitas insulin dengan mekanisme aksi sebagai agonis PPARY dan telah dipatenkan untuk terapi hiperglikemia pada diabetes mellitus tipe 2. PPARY adalah suatu reseptor inti teraktivasi ligan yang banyak terdapat pada jaringan adiposa, makrofag, dan sel pembuluh darah. Aktivitas reseptor ini akan meregulasi ekspresi gen target dengan berikatan dengan peroxisom proliferator hormon respons elemen spesifik pada sisi aktif gen teregulasi. Tiap reseptor berikatan dengan PPRE sebagai heterodimer dengan retionip reseptor. PPRE ditemukan pada promoter gen responsif seperti asam lemak terikat protein. Selama berikatan dengan agonisnya, PPARY berlokasi pada nukleus dan konformasi PPARY berubah menjadi stabil lalu membentuk binding slave yang melibatkan koaktivator transkripsi. Hasil dari proses ini adalah peningkatan transkripsi gen. PPARY berhubungan dengan beberapa gen yang berpengaruh terhadap aksi insulin. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya suatu set laptop dengan spesifikasi Acer RAM 4 GB. Bahannya ada protein target 4R06 dan 12 senyawa aktif yang ada di pasaran, 750 decoy dan obat rosiglitazone. Yang kedua ada preparasi. Protein dan ligan terlebih dahulu dipreparasi untuk mempersiapkan sebelum digunakan untuk docking. Protein dengan kode 4R06 yang digunakan dalam proses docking merupakan protein hasil dari CRY dan diambil dari data bank senyawa obat. Protein ini memiliki dua rantai, yaitu rantai A dan rantai B. Proses preparasi dilakukan dengan memotong salah satu dari rantai tersebut dan menghasilkan protein tanpa ligan. Molekuler doxing, protein 4R06 dan ligan yang telah dipreparasi diproses dengan aplikasi PYRX Autodoc Vina menggunakan format file PDB. Gridbox yang merupakan koordinat lokasi reseptor protein ditempatkan sesuai dengan nilai X, Y, dan Z yang didapatkan dari center of mass. Proses doxing ligan aktif decoy serta obat menggunakan langkah yang sama dengan terlebih dahulu menyesuaikan formatnya. Filenya menjadi PDBAQT. Setelah dilakukan proses doxing, dilakukan analisis berdasarkan pada besaran nilai energi ikatan. Selanjutnya ada visualisasi hasil doxing. Setelah melalui proses doxing, dipilih senyawa dengan binding affinity terbaik
Untuk visualisasi hasil senyawa dapat dilihat melalui aplikasi PYMOL. Kemudian untuk melihat jenis interaksi yang terlibat dalam ikatan protein ligan dapat menggunakan aplikasi protein ligan. Pembahasan. Proses preparasi oleh si merah menghasilkan protein tanpa ligan yang ada di gambar 1. Dan ligan natif protein 4R06 tanpa ligan akan menjadi protein target. Proses doxing menggunakan autodocfina untuk membandingkan afinitas ikatannya dengan ligan natif. 12 ligan aktif, 750 decoys, dan senyawa obat golongan thiazolidin, rosiglitazone. Doxing dengan autodocfina akan menghasilkan suatu nilai energi ikatan yang merupakan parameter baik tidaknya suatu ligan berikatan dengan reseptornya. Makin baik suatu interaksi ikatan, nilai energi ikatan akan semakin kecil. Hasil doxing tabel 1 menunjukkan bahwa interaksi ikatan terbaik dimiliki oleh ligan natif dan ligan C28H24N205 yang ditandai dengan nilai energi ikatan sebesar kurang dari 11,3 per mol. Nilai yang sama ini menunjukkan kemungkinan C28H24N2033 memiliki potensi aktivitas yang tidak lebih baik dibandingkan dengan ligan natif, yang berarti tidak menunjukkan reseptor yang positif terhadap 4R06 sebagai protein target. Dengan aplikasi protein ligan interaction profiler PLIP yang ada di gambar 2, interaksi ini melibatkan binding site area pengikatannya ion-ion maupun ligan dengan proteinnya akan mempengaruhi konformasi maupun kinerja dari protein tersebut. Interaksi yang terjadi pada binding site protein 4R06 terbentuk dari ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi P. Semakin banyak kemiripan residu asam amino antara ligan natif dengan suatu senyawa, maka tingkat kemiripan sifatnya akan semakin tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya